Assalamualaikum, halo Om Tans, jumpa lagi di channel Jaso. Semoga dalam kondisi sehat dan bersemangat. Tren sepeda yang masih menyamur di masa PSBB transisi. Kali ini Jaso melakukan review mountain bike atau MTB alias sepeda gunung harga terjangkau. Seperti apa performa, spesifikasi lengkapnya? Tonton sampai habis, jangan di skip. Namun sebelumnya, klik subscribe dan tombol lonceng agar dapat notifikasi terbaru dari Jaso. Terima kasih. Ya, inilah produk terbaru dari produsen Genio yang masih satu perusahaan dengan United. Ini adalah Arroyo Elite 27.5 size M, tampil dengan motif decal modern, alloy frame, ban 27,5, kembangan kasar, lalu memiliki stang lurus, dan sudah mengadopsi rem cakra mekanik depan belakang. Melihat dimensi frame, sepeda ini cocok untuk dewasa dan remaja. Arroyo Elite datang dengan stang tipe lurus atau baplang. Ini adalah style MTB yang nyaman digunakan untuk jalan off-road di samping kesan kemacoannya. Didukung dengan drivetrain 21 speed, 3 depan dan 7 belakang, sayangnya bukan dari part Shimano, seperti yang dipakai saudaranya Arroyo Pro yang dijual lebih mahal. Dibandingkan dengan beberapa produk kompetitor sekelasnya, Arroyo Elite datang dengan frame alloy yang lebih ringan dan pastinya enak digunakan saat bergoes. Sebelum COVID-19 menyerang di Indonesia, versi low budget MTB keluarga Genio ini dijual berkisar 1,4 sampai 1,9 jutaan di berbagai marketplace. Namun harganya saat ini terkatrol naik seiring dengan permintaan yang tinggi. Di segmen MTB low end, Genio Arroyo tidak sendiri, melainkan ada beberapa pesaingnya seperti Pestron, Rubik, Aviator, Atlantis, Evergreen, dan lain-lain. Harganya rata-rata sekitar 1,4 sampai 2 jutaan. Di mana harga tersebut tidak membedakannya dengan equipment yang dibawa pada sepeda masing-masing, yang rata-rata menggunakan Shimano series yang versi bawahnya atau juga yang non-series. Seperti yang telah saya sebutkan, Arroyo Elite 27.5 ini lebih unggul dari beberapa kompetitor karena telah mengadopsi bahan frame dari alloy atau aluminium sehingga bobotnya lebih ringan ketimbang menggunakan bahan besi atau steel yang digunakan oleh para kompetitornya. Satu lagi nilai plus buat Arroyo Elite yaitu pada sistem pengereman yang telah mengadopsi cakram 6 bolt atau disc brake mekanis. Jempol untuk tampilan keseluruhan Arroyo Elite 27.5 ini, tampak seperti MTB kelas menengah. Namun sayangnya produsen tidak melengkapinya dengan equipment komponen dari Shimano series untuk crankset, FD, RD, ataupun kasetnya. Ya, minimal Shimano Acera atau Tourney gitu. Untuk itu, Anda usah kecil hati. Perlahan bisa melakukan upgrade dengan komponen yang lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan bersepeda Anda dan juga isi kantong. Part kualitas rendah juga terlihat pada front hub dan rear hub yang masih drat bukan miring dan belum mengaplikasi sistem quick release pada roda. Walau demikian, rotasi perputaran rodanya tergolong lancar. Nilai plus kembali Jaso berikan pada pengelasan frame sepeda ini. Terlihat rapih di sana-sini, tidak tampak kasar sambungannya. Sepeda ini juga menggunakan sistem perkabelan luar atau outer cable, bukan inner cable. Begitu juga dengan warna cat hitam doff yang menempel pada frame ini. Tampak disiram dengan rapih. Ini dia produk dari China komponen Sameng untuk memindahkan gigi di chainring depan. Sepeda ini sudah memenuhi standar nasional Indonesia, terlihat dari stiker SNI di situ.
Untuk fork suspension standar menggunakan Kalin dengan travel 80-100 mm. Suspensi ini lumayan empuk dalam meredam guncangan di jalan berlubang ataupun melewati polisi tidur. Stang atau handlebar menggunakan Genio komponen dengan grip karet. Stemnya juga dari Genio dengan panjang 80 mm. Headsetnya pendek, sudah bearing. Nah, untuk mengetahui frame alloy atau bukan, caranya kita bisa menyentil dengan jari tangan di tiap bagian seperti top tube, down tube, front fork, atau suspensi depan. Kalau bunyi enggak nyaring dan sama di tiap bagian, ini pertanda aluminium atau alloy. Sebaliknya, kalau nyaring itu artinya dari besi. Lanjut ke crankset tanpa merek, 3 chainring, 3 speed dengan diameter BCD standar. FD-nya mampu memindahkan gear depan dari posisi terkecil, tengah, hingga atas dengan lancar. Asalkan FD disetting ulang terlebih dahulu ya Om Tans. Arm pedal terbuat dari bahan plastik bukan besi coran. Begitu juga dengan pedal standar dari bahan plastik. Pedal ini harus dikencengin ulang setelan bautnya agar tidak lepas sewaktu digoes. Rantai 7 speed disambungkan ke RD belakang yang tanpa merek. RD ini harus disetting ulang agar perpindahan gigi naik turunnya lancar. Sebab bawaan dari toko belum disetting ulang. Sama seperti pedal. Kaset 7 speed dengan pelindung rantai di rims. Proses perpindahan giginya dioperasikan melalui thumb shifter menggunakan jari jempol dan telunjuk dengan cara mendorongnya. 7 speed di handgrip kanan dan 3 speed di handgrip kiri. Thumb shifter ini juga tanpa merek. Sepeda gunung ini telah dilengkapi dengan disc brake mekanik, 6 bolt, depan belakang yang cukup mumpuni menghentikan laju roda saat roda berputar. Rim double wall dengan ruji dari stainless steel dengan ban berukuran 27,5 x 2,125. Ban ini lumayan empuk di jalan aspal, juga tidak licin di jalan berkontur kasar atau tanah. Di down tube atau frame bawah terdapat dudukan bidon atau botol air. Harus terlebih dahulu membeli botol cage atau sangkar botolnya. Bonus terdapat standar belakang yang cukup kokoh untuk parkir sepeda. Jadi kita tidak perlu membeli standar lagi. Ya, itu tadi review spesifikasi yang melekat pada Arroyo Elite 27.5. Belum berakhir, masih ada uji jalan atau test ride-nya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan pencet tombol lonceng. Nggak ada ruginya Om Tans.
Perhatikan jarak main travel suspensinya antara piston dengan fork depan berfungsi dengan baik ketika saya melakukan pengereman depan. Bila Om Tans lihat saya membejak-bejek suatu sepeda, memang saya sengaja menempatkan diri sebagai calon konsumen dengan cara mengetahui lebih dalam plus minus setiap sepeda yang saya review, baik dari sisi pengeremannya, handlingnya, atau suspensinya. Ketika saya bawa ke jalan raya dengan permukaan aspal mulus seperti di jalan MH Tamrin menuju Sudirman, sepeda ini menunjukkan kestabilan yang presisi. Artinya ketika saya lepas tangan sesekali waktu juga stang tetap berada pada posisi porosnya yaitu lurus ke depan, tidak geol-geol ke kanan kiri. Suspensinya juga mampu meredam dengan baik setiap permukaan jalan yang saya lewati. Sementara itu, proses perpindahan gigi dari terendah hingga gear besar berlangsung cukup smooth untuk komponen non-brand. Walau jujur sesekali respon pindah giginya agak nge-lag atau terlambat. Ya, masih dimaklum, komponen drivetrain yang dipakai Arroyo Elite ini adalah non-brand. Mungkin dengan sedikit pengaturan ulang di RD atau FD-nya akan sedikit lebih baik. Kesimpulan Jasio terhadap review sepeda gunung Genio Arroyo Elite 27.5 ini, dengan harga mencapai 2 jutaan di toko offline ataupun online marketplace, Arroyo tampil nggak malu-maluin kalau dibawa CFD-an, modern dan terkesan mahal. Frame-nya juga ringan, total speed standar 21 speed, suspensi Kalin mampu meredam permukaan jalan secara baik tidak bikin pegel lengan. Sediakan dana sedikitnya 2-3 jutaan untuk mengupgrade-nya bila sepeda ingin dibejek ke medan off-road. Tapi, apabila hanya untuk digunakan untuk acara fun bike, kondisi standar sudah lebih dari cukup kok.